Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk kehadirannya. Kita awali dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ya, anak-anakku yang ibu sayangi dan banggakan. wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kita masih bisa ketemu lagi ya di open class persiapan asesmen sumatif akhir fase. Silakan masuk ke course kelas 9 asesmen sumatif akhir fase ya atau ujian sekolah. Diklik di situ. Nah, di sini ada kisi-kisi asapnya juga ya. Nanti boleh dibuka di sini. Ini terkonek ke eh, blog saya ya. Lalu yang tryoutnya belum bisa saya preview. Kenapa? Karena masih ada satu teman kamu yang sebenarnya hari ini sudah diinfokan untuk susulan tapi belum susulan, gitu ya. Jadi Siapa tuh, mohon Bu? maaf, temannya Rai lah pokoknya. Ya, di kelasnya Rai. Oke, untuk open class ya, kita buka atau kamu buka di open class. Tadi sudah sempat ada yang mengerjakan, wah ada yang 28 yang sudah attempts ya. Oke, Ibu akan preview, nanti kamu bisa mengerjakannya berkali-kali setelah open class ini ya. Eh, itu gambaran dari apa namanya kisi-kisi yang sudah ditentukan ya. Tapi jangan berharap soalnya sama ya sayang ya, karena pasti soalnya berbeda. Oke, tapi indikatornya sama ya. Oke, nah ini ya nanti soalnya banyaknya eh, menjodohkan ya, banyaknya ada soal rumpang juga dan ada soal true or false ya. Oke, yang pertama true or false dulu, boleh dibantu Rai ya baca terus jawabannya apa Rai? Aduh, bentar, Bu. Hmm. Banjir, tsunami, gempa, erupsi gunung berapi, dan banyaknya fitnah adalah contoh kiamat sugro. Kiamat sugro tuh kecil apa besar, Bu? Ayo, oke, Bu jelasin ya kalau lupa. Atau ada yang bisa membantu Rai, sugro itu kecil atau gede? Ingetin sukro. Kecil. Kacang sukro apa kecil ya? Oh, Oke. berarti kecil ya? Iya, Berarti true. true. Oke. Oke, Ibu jelasin ya. Kiamat itu rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang ke? Yang kelima. Pintar ya. Kiamat itu rukun Islam yang kelima. Nah, kiamat ada dua cirinya. Ada kiamat kubro, ada kiamat sukro. Kalau kiamat kubro itu kiamat yang besar. Yang pasti seluruh alam beserta isinya hancur. Ya, diawali dengan eh, terbitnya matahari dari timur, salah, dari barat ya. Nah, terbitnya matahari dari barat, munculnya Dabah, munculnya Dajjal ya, atau yang disebut dengan eh, eh, Al-Masih Al-Kadzab ya, pembawa berita kebohongan ya, Dajjal. Terus munculnya Ya'juj Ma'juj ya yang saat ini masih dipenjarakan. Pada masa Raja Zulkarnain dulu dipenjarakan ya. Nah, sedangkan kalau kiamat sugro itu yang terjadi pada saat ini ya, banyaknya gempa, adanya fitnah ya, cowok lebih banyak daripada cewek jumlahnya gitu ya. Oke, jadi jawabannya betul ya, true. Oke, jadi jangan ketuker ya, kubro dengan sugro. Cara ngingetnya, sugro ingetin kacang sukro kecil gitu ya. Oke, lanjut. Basit boleh. Nah, ini di drag ya, atau dipindahkan ke kalimat rumpang yang sesuai. Ini pilihannya ada Konstantinopel, ada Selat Bosporus, ada Utsmani, ada Turki, ada membuat benteng. Nah, ini kisahnya siapa kira-kira? Yuk, silahkan Basit dilengkapi kalimat. Oh iya, tunggu sebentar. Oke. Tuh. Pada masa Daulah apa sih? Utsmani Usmani, oke kita cari di sini klik. Terus, di di mana Daulah Utsmani? Konstantinopel. Di Konstan. mana Oh, Turki. Daulah Ya, Utsmani di masih itu mana? ya, Turki. Ada di Turki. Turki. Terus, Sultan Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel Konstantinopel. Good. Di mana ditaklukkannya? di Selat Bosporus. Di Selat Bosporus. Apa usaha yang dilakukan Sultan Al-Fatih?
membuat benteng di Selat Bosporus untuk menutup akses bantuan ke Konstantinopel dan memutus mata-mata dan Iya. seterusnya itulah. Oke, sip. Itu ya jawabannya ya. Oke, nomor Ibu. 3. Terima kasih Basit. Ada Dimas, 9F. Di sini menjodohkan cara masuknya Islam di Indonesia dengan bidangnya ini pelajaran kelas 9 di bagian akhir. Ya, gimana sih cara masuk ke Islam sesuai dengan bidangnya? Kalau jual beli boleh dibaca Dimas, dibantu. Pasangkanlah cara masuknya Islam di Indonesia sesuai dengan bidangnya. Jual Hmm, beli para saudagar di Selat Malaka dan Samudra Pasai, perdagangan. perdagangan, good job. Yang ini, Para pedagang Muslim menikah dengan wanita pribumi, itu perkawinan. perkawinan. Oke. Pondok pesantren, itu pendidikan. Oke, gampang ya. Kalau asapnya kayak gini gampang ya. Udah tinggal milih. Sama sebenarnya sama pilihan ganda. Terima kasih Dimas. Lanjut. Ada Aulia. Aulia. Ada Aulia? Aduh. Iya, Ibu. Oke. Kenapa sih pada nggak mau dimunculin mukanya padahal cantik-cantik. Ganteng-ganteng. Ayo nomor 4 Aulia. Di antaranya peninggalan Daulah Syafawi adalah Maidan Aiman, yaitu lapangan terbesar di dunia, dan Isfahan dijuluki Isfahan Jahan yang artinya kota separuh dunia. Betul atau salah? Benar. Benar ya, Maidan Aiman itu lapangan besar dunia, betul. Terus Isfahan dijulukinya kota separuh dunia, itu juga betul ya. Kalau salah satu di antara ini salah, minta ketuker gitu ya, berarti kan jawabannya false ya. Oke, terima kasih Aulia. Lanjut. Lulu masih ada Lulu? Ada Lulu? Kalau nggak ada Lakeisha. 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 Lakeisha, halo. Oh, nggak respon. Ganti. Siapa yang bersedia? Monang. Oh, Monang aku ganteng. Ayo, Monang. Monang nih. Keren. Oh, on cam. Ayo, Monang. Ya, Bu. Aduh, boleh dibantu baca dan dijawab. Yuk. Pasangkanlah rukhsah dalam ibadah yang sesuai. Menstruasi dan nifas pada bulan Ramadan itu berarti apa tuh? Berarti mengkode puasa. Mengkode puasa. Oke, terus. Sakit yang tidak ada kemungkinan untuk sembuh pada bulan suci Ramadan itu membayar fidyah. Membayar fidyah, pinter. Kalau musafir? Kalau musafir menjamak atau mengqashar sholat. Oke, ya rukso itu apa berarti? Rukso itu kemudahan dalam beribadah, ya. Oke, kalau musafir boleh dijama atau diqashar, tapi ada syaratnya. Ya, perjalanannya harus lebih dari 80 km. Dan perjalanannya bukan dalam rangka untuk maksiat, ya. Terus kalau dia sakit, nggak bisa duduk gitu ya, nggak bisa berdiri, berarti boleh duduk. Kalau nggak bisa duduk, berarti harus terbaring atau berbaring, terlentang ya. Kalau tidak bisa terlentang, boleh dengan isyarat ya. Oke, kalau dia puasa uzur itu apa? Tua renta gitu ya. Sudah tidak ada tuh kemungkinan dia buat muda, buat cantik lagi, buat ganteng lagi, tapi masih ganteng lah ya batinnya. Nah, berarti boleh diganti rukhsahnya dengan apa puasanya? Dengan membayar fidyah. Ya, oke, sama seperti orang yang sakit tidak ada kemungkinannya untuk sembuh. Itu sama, membayar fidyah, ya. Oke, makasih Mona. Tadi Humay tunjuk tangan tuh ya. Silakan Humay dibantu nomor 5 Umay, nomor 5. Nomor 5 udah ini ya. Nomor 6. Cuma Bu, itu bukan saya, Bu. Bukan, siapa yang tunjuk tangan tadi? Ayo. Ya udah, Bu, saya baca aja, Bu. Oke, cuma bisa lah, gampang kok. Yuk. Pasangkanlah nama Rasul sesuai dengan kitab yang diterimanya. Hmm. Nabi Isa itu Injil. Good job. Daud. Nabi Daud itu
Zabur ya, Bu? Pinter, Zabur. Oke, Terus lanjut. habis itu Nabi Musa itu Taurat sama Good Nabi job. Muhammad itu Al-Quran. Al-Quran. Oke, mana di antara 4 kitab ini yang berlaku sepanjang masa? Al-Quran. Al-Quran. Dan mana di antara kitab ini yang harus diikuti ajarannya? Al-Quran. Al-Quran. Ya, oke. Sekarang kalau ajaran Injil, Zabur, Taurat hanya perlu kita apain? Kitabnya perlu kita apakan saja? Hanya perlu diyakini, tapi tidak diikuti ajarannya. Ya, jadi kita harus yakin bahwasannya Allah menurunkan kitab-kitab ini sebelum Al-Quran. Ya, tapi sudah tidak berlaku ketika Al-Quran sudah diturunkan. Ya. Dan tujuan Al-Quran diturunkan atau kitab-kitab keseluruhan diturunkan untuk apa, sayang? Hudaw, good, hudaw warahmah, yaitu untuk petunjuk dan pemberi kasih sayang atau pemberi rahmat, ya. Oke, nah ini tentang macam sujud ya, tentang fikih lagi. Oke, bantu dong baca. Siapa yang mau angkat tangan? Ada Nayaka? Emang ada? Ada nggak Nayaka? Di sini ada Haura, oh Danis boleh raise hand nih. Makasih loh yang udah rajin raise hand. Yuk Danis. Dengar atau membaca ayat sajadah, sujud tilawah. Iya, sujud tilawah. Good job. Lanjutnya. Lupa bilang rakaat sholat itu sujud sahwi. Sujud syahwi. Oke, lanjut. Di bencana dan mendapat kabar baik itu sujud syukur. Sujud syukur. Ih, mantap. Ya, bisa ya. Sujud sunnah itu ada 3 ini. Ya. Oke, ada sujud tilawah. Nah, dilakukannya boleh di dalam atau di luar sholat. Kalau lupa bilangan rakaat sholat, sujud sahwi ini dilakukannya hanya pada saat sholat, ya, sebelum salam, setelah duduk tawaruk. Sedangkan pada sujud syukur itu untuk terhindar dari bencana atau ketika kita mendapat kabar yang baik, ya. Oke, lanjut nomor 8, boleh. Siapa yang angkat tangan? Ini tentang mat. Nah, mat itu apa? Mat itu bacaan panjang. Yang kita pelajari cuma 4 mat dari 13 mat yang ada, ya. 5 sama mat tobi'inya. Nah, ada mat arid li sukun, ada mat iwat, ada mat jaiz munfasil, ada mat wajib mutasil. Nah, ini ada contohnya semua 4-4-nya. Siapa yang berani dan bisa boleh angkat tangan, raise hand ya. Akira kayaknya nih. Akira. Halo. Saya nggak bisa, Bu, yang ini, Bu. Oh, nggak bisa. Lupa ya. Oke, yang bisa siapa? Dava Dharma ada nggak nih, Dava Dharma? Ada, Bu. Ada. Oke, Dava Dharma boleh dibantu Dava Dharma. Kemarin 100 dia. Ya, Dava. Layoutnya. Yang pertama, Yang pertama apa pilihannya? Riz, iwat. mat, iwat. Cirinya apa cirinya? Diingat ya. Cirinya apa nih? Cirinya Fathatain, Bu. ada fathatain diwakofkan. Pintar ya. Yang kedua apa? Wajib mutasil, Bu. Wajib mutasil. Cirinya apa? Bendera ketemu Hamzah, Bu. Bendera ketemu Hamzah. Itu ya. Oke, yang ketiga, bacaan apa ini? Arid li sukun, Bu. Arid li sukun. Cirinya apa? Disukunin. Disukunin. Ya. Mat asli atau mat tobi'i dibaca waqaf. Ya. Oke, lanjut. Huruf matnya berupa apa nih? Ya, ya. Oke, kalau ini alif huruf matnya. Huruf mat ada 3 ya, alif, wawu ya. Lalu yang ini bacaan apa sayang? Jaiz munfasil. Jaiz munfasil. Cirinya apa, ganteng? Bendera ketemu Bendera alif ketemu sukun. sama alif. Oke. Paham ya, Ibu hapus. Oke, ini ciri-cirinya ya. Sip. Oke, kita lanjut ke nomor 9.
Ya, siap. Oh, bentar. Ya, ke nomor 9. Oke, siapa yang berani tentang hak, tentang apa nih? Tentang amanah. Siapa? Yuk, Akira bisa ya ini ya, Akira. Akira. Akira nggak muncul lagi deh. Aku bisa, Yuk, Bu. siap. Aku bisa. Oke, Halo, Bu. good job. Halo, halo. Yuk, Akira boleh. Coba lihat pilihannya, Bu. Oh, coba lihat pilihannya. Oh ya, tar dulu. Amanah itu Nah, apa? Amanah itu apa, kalau sayang? memberikan, hah? Amanah itu artinya apa dulu? Memberikan sesuatu. Memberikan sesuatu. Barter dong. Amanah itu tanggung jawab. Tanggung jawabnya dalam hal Tanggung apa? jawab, Bu. Dalam hal, biasanya dalam hal barang ya, dititipkan, penitipan ya, penitipan barang, penitipan pesan, itu namanya amanah. Nah, jenisnya ada 3. Nah, kalau yang ini contohnya apa nih? Yang pertama amanah apa? Terhadap sesama, Bu. Terhadap sesama. Yang kedua, Terhadap diri sendiri. oke, yang ketiga, Kalau yang ini amanat kepada Allah. amanah kepada Allah. Oke, paham ya? Tuh, terima kasih Akira, hebat. Atala ada nggak Atala di sini? Atala, nggak ada ya? Gara-gara Atala nih nggak bisa di-preview nih soal TO-nya. Belum susulan. Ya, oke, lanjut. Bacaan Alif Lam Samsia. Siapa yang bisa? Yang cewek dong, yang cewek belum nih. Ada Amalia, Amalia. Apa Maruta? Maruta. Maruta cowok. Ya, siapa? Halo. Aziza, Aziza, Aziza ada? Azra, wah nggak ada yang jawab nih. Siapa kira-kira ya? Danis? Danis lagi masa Bu katanya. Yuk, siapa yang jawab? Jasmine. Jasmine ada suaranya Jasmine? Aruni. Nggak ada yang jawab. Halo, halo. Ada nggak ya orangnya ini? Saya boleh coba. Oke, yuk. Boleh, silakan. Safia. Oh, Pak, mantap. Safia, yuk. bacaan berikut adalah bacaan Alif Lam Syamsiyah. Betul atau salah? Salah. Salah, pinter. Kenapa? Karena ini adalah bacaan Alif Lam Komaria. Komaria. Cirinya apa sih dia dikatakan ini Alif Lam Komaria? Gara-gara apa tuh ada tanda sukun? Ada apa tuh? tanda Ya. sukunnya di sini. Kalau Syamsiah itu ada tanda tasydid seperti ini. Ya, karena di sini tandanya sukun pada alif dan lamnya, maka ini disebut alif lam koma ria. Maka ketika ini dikatakan Syamsiah, maka tak salah. Terima kasih Safia. Oke. Sama-sama, Bu. Iya, sama-sama. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 11. Ayo. Nomor 11 boleh. Siapa yang mau bersedia? Ini tentang Daulah Mughal di India dan kebijakannya. Raja beserta kebijakannya. Yuk, siapa yang masih ingat? Ini masih hangat ya diingatan harusnya. Karena baru banget kemarin dibuat asas. Yuk, siapa? Saya Bu, Oke, terima kasih. Yuk, silakan sayang. Mampus Panjak untuk orang Hindu dan non Muslim itu Jalaluddin Akbar. Ini Faiz ya? Hanif Bu, Oh, Hanif. Sorry. Hanif. Ya, habis bin Tadarus ya. Jalaluddin Akbar. Lanjut. melarang minuman keras, perjudian, prostitusi, dan memindahkan ibu kota dari Agra ke Delhi. Zainuddin Babur. Aurangzeb. Aurangzeb. Yang ketiga. Memiliki karya buku berisi syair dan pengalaman hidup yang berjudul Tujuh Baburi. Zainuddin M. Babur. Oke, itu ya raja-rajanya. Terus ada juga tuh raja yang membuat Taj Mahal untuk istri tercintanya. Taj Mahal itu berupa
apa namanya makam. Siapa tuh namanya? Raja siapa? Shah Jahan. Shah Jahan. Apa hubungan Shah Jahan dengan Aurangzeb? Tahu nggak? Shah Jahan itu ayahnya Aurangzeb, ya. Oke, Aurangzeb melanjutkan kepemimpinan ayahandanya. Ya, lanjut. Nih, bidang ilmu dan keterangan yang sesuai. Ya, siapa yang bisa nih? Ada pilihannya, tinggal dipilih. Yuk, cewek, cowok. Siapa nih yang siap bersedia? Saya nih, Bu. Boleh, yuk silakan. Tata aturan bersikap tuh berarti akhlak. Tata aturan bersikap itu berarti akhlak. Kaihan, pinter. Makasih ya. Lanjut, apalagi saya? Pemahaman tentang pelaksanaan hukum Islam itu fikih. Vicky, hebat. Habis dicium tangannya sama Habib nih. Langsung Hah, hebat banget. Lanjut, apalagi sayang? sejarah Islam tuh tarik. Tarik. Oke, apalagi? Di situ keberkatan perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad tuh hadis. Hadis. Iya, jangan ketuker ya teman-teman yang lain. Ini bidang ilmu dalam Islam. Ya, selain ada akhlak, fikih, tarikh, hadis, itu ada namanya akidah. Apa itu akidah? Akidah itu tentang keimanan. Yang kamu pelajari ada 6 rukun iman. Dari kamu SD sampai nanti SMA, sampai kuliah, sampai mati itu nggak akan berubah. Ya, rukun iman ada 6. Pada Allah, pada malaikat, pada kitab, kepada Rasul, hari akhir, dan takdir atau kodok dan koda. Ya, tetap sama jumlah. Lanjut, next page ya. Silakan nomor 13. Yuk, masih ada 25 nomor, tenang. Kebagian nanti. Siapa lagi? Selain Kai, yang cewek belum muncul nih. Kalau nggak ada cewek lagi nggak apa-apa deh yang cowok. Yuk, silakan. Siapa yang bersedia? Nak Soli. Insya Allah nilainya 100 yang jawab hari ini. Bu. Oke, didoain langsung mau nih. Yuk, silakan. Apa sayang? Yang termasuk aturan dalam bermedia sosial diantaranya menyebar berita yang menyinggung perasaan orang, memberi komentar yang beri hasutan, memposting berita hoak. Aturan berarti ini bukan, ini bukan aturan. Itu Berarti false. apa? Itu false. Iya, harusnya kalau dalam bermedia sosial aturannya harusnya bagaimana? Sebelum Kita harus menjaga postingan-postingan kita, iya, jangan post yang bisa menyakiti orang lain gitu. pintar ya. Terus harus di apa namanya difilter ya, postingan mana yang harus dipost dan yang tidak. Iya, good Iya. job. Oke, terima kasih ganteng. Lanjut. Nah, ini Fayatnya lagi sakit ya. Kita doakan cepat sembuh. Masih di rumah sakit karena DBD. Oke, yuk ini tentang tata aturan dalam penyembelihan. Siapa yang mau? Tadi Basit lagi ya soalnya. Yuk, siapa lagi yang mau? Sayang, anak soleh. Boleh. Boleh. Yuk, silakan. Niat dulu, Bu. Kalian. Enggak nih, si MC aku. Ini nih, jawabannya ada di sini kan tinggal Ibu Drak. Yuk, kira-kira. Oh, niat dulu. Ya, good. Habis niat ngapain? Habis niat membaca bismillah. Masa langsung bismillah? Salah, Bu. Hewan. Kaki diikat. Kaki hewannya diikat dulu dan dipegang kuat biar nggak kabur ya. Terus diapain? Ya, Dihadapin terus kiblat. hewannya dihadapkan ke kiblat. Ke kiblat. Terus diapain lagi? Terus pisau diarahkan ke leher hewan. Pisaunya diarahkan ke leher hewan. Terus diapakan lagi? Membaca bismillah. Membaca bismillah. Bentar. Bentar ya. Bentar. Sedikit. Membaca bismillah. Bentar. Sudah bentar ya. Ganteng aku.
Ya, Bu. Oke, membaca bismillah. Yang terakhir ada Sembelih hingga putus tenggorokan. iya, sembelih hingga putus tenggorokan dan urat leher, saluran makan dan urat leher. Oke, lanjut. Ya, siapa selain Gani? Nih, tinggal fitnah, gibah. Bedanya fitnah dengan gibah apa? Ya, apa itu fitnah? Apa sih fitnah? Menuduh tanpa bukti. Menuduh tanpa bukti. Kalau gibah? Kalau Ngomongin gibah? orang. Mencari-cari kesalahan orang lain atau ngomongin orang. Oke, lanjut. Jadi jawabannya apa, Rel? Yang ini, Rel? Yang true. Yang true. Oke. Iya, kita lanjut ya. Menuduh tanpa bukti disebut fitnah, sementara mencari kesalahan orang lain adalah gibah. Bu, terima kasih Farel, ketua angkatan hebat aku. Kita semua, deh. Ya, nah ini Daulah Turki Utsmani. Yo, siapa yang mau? Saya, Bu. Oke, lanjut ya guys. Apa nih? Hagia Sophia atau Blue Monks kira-kira dalam bidang apa dia? Arsitektur. Arsitektur. Oke, Multaqaul Abar. Bidang apa? Pemerintahan. Pemerintahan. Pinter. Kalau Jenny Sari Iskin Syariah, itu Militer. bidangnya apa? Militer. Oke. Iskin Syariah itu pasukan yang bagaimana ya? Yang dibuat oleh Orkan. Yang dibuat oleh Orkan. Yaitu pasukan khusus yang berusia 12 tahun. 12 Kalau tahun. kavaleri? Kalau kavaleri itu yang berkuda. Pasukan berkuda. Pinter Madritri. Terima kasih MC aku juga tadi. Oke, lanjut nih ya. Oke, nah ini tentang takdir. Takdir ada dua. Ada mubram, ada mu'allaq. Sebelum dijawab, harus tahu dulu. Takdir mubram itu takdir yang bagaimana, sayang? Nggak bisa diubah. Takdir yang tidak bisa diubah. Kalau takdir yang mu'allaq, takdir yang bisa diapakan? Diubah dengan usaha dan doa. Kata Rasul, la yuqbalul qada illa doa. Tidak ada yang dapat merubah qada kecuali doa. Makanya tadi kamu ada namanya doa bersama untuk nembus tuh yang namanya usaha langit ya, jalur langit. Oke, dah, silakan. Apa nih jawabannya yang betul? 2 menit lagi ya ternyata. Apa jawabannya yang betul? Contoh perilaku takdir mubram sesuai dengan pernyataan. Yang mana ya kira-kira? Kalau siapa nih yang mau bantu jawab? Rai lagi atau siapa? Ini ada 111 anak. Ayo, siapa lagi sayang? Pinter, Soli yang mau jawab. Boleh dibantu teman-temannya biar cepat. Ya. Oke, kita bahas aja deh ya. Sakit panas dia pergi ke dokter untuk berobat. Kira-kira mubram atau mu'allaq? Ada usaha di sini. Mu'allaq, pintar. Merasa sedih karena telah ditinggal mati oleh ayahnya. Mubram atau mu'allaq? Mubram, Bu. Mubram. Oke. Fatan bersyukur telah mempunyai adik laki-laki. Mubram atau mu'allaq? Mubram, Bu. Mubram, karena sudah ditentukan sama Allah. Pak Selamat menikah dengan Ibu Juwani. Mubram. Mubram. Oh. Iya, mubram ya. Untuk mencukupi kebutuhannya, Pak Dava bekerja dengan sungguh-sungguh. Mubram atau mu'allaq? Dia bekerja. Mu'allaq. Berarti yang mubram yang mana saja? 2, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Pintar ya. Kita lanjut. Nomor berikutnya. Ba'dukum ba'do. Nah, ini hukum mim sukun. Nah, kita bahas dulu ya. Hukum mim sukun ada berapa, sayang? Nih, mim sukun ada berapa hukumnya?
Ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama idgham mimi, ya. Oke, yang kedua ada apa? Yang kedua apa? Idgham mimi hurufnya apa? Mim, ya, mim ketemu mim. Kalau yang kedua itu namanya apa? Namanya ada idgham biguna hukum nun sukun dan tanwin. Ada ikhfa syafawi. Oke. Hurufnya si ikhfa syafawi ini apa ya? Hurufnya ikhfa syafawi apa? Ada yang ingat? Ba, pintar. Ya, hurufnya ikhfa syafawi adalah ba. Nah, yang ketiga adalah tentang yang ketiga apa hukum bacaan apa di sini? Izhar syafawi. Ya, izhar syafawi berarti hurufnya selain mim dan ba. Nah, di sini ada mim sukunnya nggak di sini? Ba'dukum ba'du, ada mim sukunnya di sini? Nih, ini mim sukun ya. Sukun itu harus ada atau tidak ada sama aja karena dia mati artinya, ya. Ketemunya sama si ba nih. Nah, berarti kira-kira dia hukum bacaan apa? Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Berarti harus dibaca apa kalau ikhfa? Dibaca samar. Ya. Kalau idgham dibaca dengung. Kalau izhar dibaca jelas. Ya, namanya saja. Berarti kalau misalnya kumla itu baru izhar syafawi, Bu. Lah, iya. Mim sukunnya terbaca jelas nggak? Walakum. Jelas, Bu. Amsalukum. Nah, ya kan? Oke, dibacanya jelas. Walakum amsalukum. Itu namanya izhar. Karena mim sukun ketemu alif. Ya. Kalau ketemunya sama-sama mim. Wahum. Walakum ma kasabetum. Mim sukun ketemu dengan mim. Maka itu disebut dengan idgham mim. Oke. Tadi ya. idgham dibacanya apa? Idgham dibacanya apa? Mendengung. Semua idgham itu dibacanya mendengung. Ya, baik idgham biguna dalam hukum nun sukun atau tanwin maupun idgham syafawi itu dibacanya mendengung. Oke. Ini ya, berarti jawabannya apa ini? Ikhfa syafawi betul atau salah? Betul. Betul. Good. Lanjut. Nomor 19. Nih. Ini ya, tentang Asmaul Husna. Yang 4 kamu pelajari. Kalau maha mendengar, berarti apa? Sami. As-Sami. Kalau maha mengetahui, berarti? Al-Alim ya, Bu? Al-Alim. Mengetahui apa? Al-Alim, pintar. Kalau maha melihat? Itu Al-Basir. Al-Basir. Kalau maha teliti? Al-Khabir. Al-Khabir. Oke, ya. Sip. Next. Ya, ini tanda wakof. Wakof itu artinya apa sih? Wakof itu artinya berhenti. Ya, artinya wakof itu asal katanya berhenti. Tapi ada tanda-tanda wakof tertentu yang harus wasol. Lawannya wakof itu wasol. Wasol itu apa? Lanjut. Ya, wasol itu harus dilanjutkan. Nah, ini ada nama-namanya. Diingat ya, kalau shot itu wasol. Berarti shot itu apa? Waslu aula. Artinya apa? Harus dibaca terus, tidak boleh berhenti. Ya. Lalu ada mim. Mim itu wakof apa ya namanya ya? Mim itu wakof lazim. Ya. Oke. Berarti wajib berhenti atau harus berhenti. Ya, nggak boleh dilanjutin. Kalau ada tanda mim kecil di atas, ya, lagi baca Quran maka harus berhenti sejak. Beda ya, kalau mim kecilnya itu karena ada tanwin ketemu ba, itu bukan, ya. Nah, tanda wakaf khusus dia letaknya, ya. Lalu ada jim. Nah, jim itu wakaf apa? Jais. Jais. Boleh berhenti, boleh lanjut. Boleh wakaf, boleh wasol, ya.
Oke, selanjutnya ada ini. Sin, kaf, ta. Tak marbuto. Apa Sah, Bu. ini? Sakta. Apa tuh arti sakta? Berhenti sejenak Berhenti tapi sejenak enggak. tanpa bernafas. Iya, good. Lalu ada tanda to. Apa itu to? Apa ya to? Mutlak, Bu. Mutlak. Ingat ya, to, mutlak. Mutlak itu berarti dia harus berhenti. Sama dengan si lazim ini. Ya, maka nggak boleh. Lalu ini ada apa ini? Lam alif. Sesuai Lawakufi. namanya. Lawakufi. Artinya tidak ada tempat untuk berhenti. Maka kamu harus lanjut. Ya, sama nih, sama dengan ini. Ini bedanya kalau yang ini sebaiknya lanjut. Alwaslu aula, sebaiknya lanjut. Yang ini juga sama. Ya, tidak ada tempat berhenti, maka harus lanjut. Ya, oke. Paham ya? Kalau terlupa semoga paham ya. Oke, lanjut. Nah, di sini khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Mengandung arti matahari, bulan dan bintang tunduk pada perintah Allah. Sedangkan wasyamsa wal qamara wan nujum musakhkharatin bi amri. Artinya langit dan bumi diciptakan dalam 6 masa. Betul atau salah? Ketukar atau enggak? Tukar, Bu. Ketukar. Harusnya yang ini adalah arti dari 6 masa karena ada sitah ya. Oke, berarti salah jawabannya. Oke, itu pentingnya harus dibaca ya wacananya. Oke, kita lanjut ke nomor 22. Nah, nih, pasangkan sholat sunnah dan tata cara atau waktu pelaksanaannya. Sholat Isya pada bulan Ramadan disebut apa? Tarawih. Tarawih, pintar. Rokaat pertama 7 kali takbir, rokaat kedua 5 kali takbir. Kira-kira sholat sunnah apa itu pelaksanaannya? Sholat sunnah? Disko. Istisqa. Oke. Lalu sepertiga malam. Surat sunnah apa tuh sepertiga malam? Tahajud. Tahajud. Oh iya. Kalau tata cara pelaksanaannya tarawih baiknya jamaah atau sendiri? Jamaah. Bisa jamaah, bisa sendiri. Jamaah hikmahnya penting untuk jalin silaturahim dan menghidupkan malam Ramadan ya. Kalau istisqa jamaah atau sendiri? Jamaah, Bu. Jamaah ya. Kalau tahajud sendiri atau jamaah? Sendiri, Bu. Sendiri ya. Yang dilaksanakannya hanya 4 takbir, berarti sholat apa itu? Jenazah bukan? Jenazah. Tapi sholat jenazah sunnah atau bukan? Wajib. Kifayah. Bukan ya, tapi sholat jenazah itu wajib kifayah. Berarti ini soalnya salah ya. Harusnya pasangkan sholat dan tata cara waktu pelaksanaan. Ya. Mengiringi sholat fardu disebut sholat sunnah apa? Rawatib. Rawatib. Good. 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Berarti sholat sunnah apa tuh? Kusuf dan khusuf. Kusuf dan kusuf. Bedanya kusuf dengan kusuf apa? Kalau kusuf gerhana Gerhana matahari. Kalau bulan yang ada haknya khusyuk ya. Ini berarti gerhana bulan. Oke. Kita lanjut nomor 23 ya. Hewan akikah yang disembeli Ibu Faren karena memiliki bayi kembar laki-laki dan perempuan. Akikah itu harus hewannya berupa apa? domba, kambing. Domba dan kambing saja. Kalau laki-laki berapa akikahnya? 2. 2. Dua. Kalau perempuan berapa akikahnya? Berapa akikah? 1. Berarti kalau kembarnya laki-laki dan perempuan berapa jumlahnya? 3. 3. Berarti yang ini betul atau salah? Salah. Salah. Ya, karena harusnya 3. Oke, lanjut nomor 24. Ini kalimat rumpang ya. Salwa boleh dibantu Salwa? Fauzan adalah anak yang jujur. Fauzan senantiasa berbuat dan berkata benar karena Fauzan tahu setiap tindakan baiknya akan dicatat oleh malaikat. Raqib. Oke. Begitupun perbuatan buruk akan dicatat malaikat atid.
Sering Sip. Fauzan mengingatkan teman-temannya untuk selalu berbuat baik kapanpun dan dimanapun, agar selamat kelak dari siksa kubur dan dimudahkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Fauzan pun senantiasa berdoa untuk dirinya, keluarga, dan teman-temannya agar terhindar dari siksa neraka yang penjaganya malaikat yang sangat tegas, yaitu malaikat Malik, dan berharap dapat masuk pintu surga dengan tanpa hisab dan bertemu langsung dengan malaikat Ridwan. Oke, lancar banget ya. Jadi harus tahu ya tugas dan peran malaikat masing-masing. Ya, oke. Lanjut, terima kasih Salwa. Nih, nomor 25. Terakhir, siapa yang mau jadi pamungkas? Sebelum Ibu tutup. Yuk, siapa? Ada? Enggak. Ibu minta. Saya lagi, Bu. Oke, Gani. Makasih. Yuk, apa Gan? Gak nih. Siapa sih? Mau. Sorry. Ayo sayang. Suaranya kok sama. Pengambilan hukum berdasarkan ilat. Itu ijma ya? Bukan kias itu kias. Iya, oke. Kias. Lanjut. Kesepakatan para mujtahid itu baru ijma. Ijma, oke. Kesepakatan perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad itu hadis. Hadis, lanjut. Bersumber dari firman Allah berarti Al-Quran. Al-Quran. Oke, kita cek ya. Finish all attempt. Kira-kira ada yang salah nggak ya? Oke, submit all finish. Nanti kalau ada yang salah, berarti ada yang salah. Ada yang salah. Nggak apa-apa. Nanti saya sih khawatirnya tadi yang penyembelihan ya. Nanti boleh dipelajari lagi bersama ya. Ini ada nilainya, ada previewnya ya. Nanti boleh diperbaiki biar dapat nilai 100 ya. Nanti ada reviewnya. Masalah kamu di mana gitu ya. Kamu boleh mengerjakannya berkali-kali ya. Kalau saya sih kayaknya yakinnya yang apa tadi penyembelihan ya, runtut penyembelihan. Ini 4 betul, ini 5 betul, ini 1 betul, ini 6 betul, ini 1 betul, ini 6 betul, ini 4, ini 1. Nah, ini kayaknya nih. Nah, bukan. Bukan ini, tadi mana ya? Nah, ini nih harusnya 6. Ini ketuker nih, ada yang ketuker-tuker ya. Nanti boleh dibuka lagi bukunya, dipelajari. Semoga semua diberikan kemudahan dan senantiasa diberikan pemahaman lebih ya, dimudahkan segala urusannya nanti di saat ujian akhir bisa mendapat nilai yang terbaik. Semuanya dapat 100. Amin. Kurang lebihnya kita akhiri dengan baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu stop share, nanti boleh diulangi lagi, dikerjakan lagi ya, sama-sama ya, di rumah masing-masing. Oke. Kurang lebihnya Ibu ucapkan mohon maaf, selamat belajar, selamat weekend terlebih dahulu. Iya, nanti recordnya di-share di link Asaf ya. Maksudnya di apa namanya, di LMS Ibu lah pokoknya nih. Ini di sini biasanya kan banyak nih di LMS Ibu ya. Nanti Ibu terkonek ke YouTube Ibu. Ya, nanti kamu ceknya di LMS aja. Nanti akan Ibu share. Terima kasih, sama-sama. Oke, Ibu stop record. Kurang lebihnya mohon